Desa Bojong yang terletak di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu desa di antara bumi pertiwi yang terimbas wabah COVID-19. Banyak masyarakat di Desa Bojong terkena imbas dari wabah COVID-19. Salah satu imbasnya adalah terjadi PHK massal di sekitar Desa Bojong. Dan tidak sedikit masyarakat beralih profesi, salah satunya membuka bisnis UMKM di Desa Bojong. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Ada sekitar 64 juta UMKM yang mampu menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja. Bahkan UMKM dapat menyerap 60% PDB atau produk domestik bruto. Meski dalam suasana pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat para pelaku UMKM untuk membuat usaha baru, yakni usaha produksi hijab. Bisnis yang berada di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor tersebut saat ini dipasarkan melalui media online. Mari kita simak penjelasan mengenai UMKM tersebut. Check it out. Faris Dipa Muhammad, salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom, asal Bogor, Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mulai mengembangkan usaha baru di rumahnya dengan memproduksi hijab berbahan dasar kain chiffon. Usaha baru tersebut yang ditekuni oleh Faris ini adalah usaha bersama dengan pasangannya untuk memanfaatkan peluang wirausaha di tengah pandemi COVID-19. Ternyata usaha hijab berbahan dasar kain chiffon tersebut sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan. Untuk saudara Faris Dipa Muhammad, bagaimana cerita awal Anda memulai bisnis tersebut? Jadi awal mulanya kita memikirkan sebuah inovasi hijab, yaitu hijab instan, di mana hijab ini tidak perlu menggunakan jarum pentul sehingga minim bahaya. Untuk cara penggunaannya pun lebih mudah dan praktis. Meskipun hijab ini instan, tapi tetap modis dan kekinian. Untuk saudara Faris Dipa Muhammad, bagaimana produk Anda menjawab keinginan pasar saat ini yang sedang lesu karena pandemi COVID-19? Bagaimana sih hijab instan ini memenuhi kebutuhan pasar? Jadi kita ngelihat di masa pandemi ini tuh kita kan diwajibkan untuk menggunakan masker kemana-mana, apalagi perempuan kan dia juga harus menggunakan hijab dan masker. Nah itu tuh repot kan. Jadi kita membuat hijab ini sepraktis mungkin dan mudah penggunaannya. Walaupun praktis dan mudah, hijab instan tetap kita buat semodis mungkin dan kekinian. Jadi penggunanya pun senang untuk memakainya. Setiap hari, Faris bersama rekan kerjanya bisa memproduksi 15 pieces hijab dan dijual dengan harga eceran sekitar Rp60.000 hingga Rp100.000 tergantung model dan bahan. Sedangkan untuk pemesanan grosir dengan minimal pembelian 50 pieces dijual dengan harga Rp55.000 hingga Rp95.000 per pieces. Bagaimana cara Anda untuk memasarkan produk Anda yang dimana sekarang penjualan offline itu sulit dikarenakan adanya instruksi dari pemerintah untuk menjaga jarak dari kerumunan? Bagaimana sih hijab instan ini dipasarkan? Jadi si hijab instan ini kita coba jual di e-commerce dan Instagram. Karena kalau dijual secara offline kan, apalagi masa pandemi seperti ini kan rada sulit ya, apalagi harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi si e-commerce inilah sebagai sarana atau media yang kita gunakan untuk memasarkannya. Bagaimana pengaruh usaha Anda terhadap nasib warga sekitar yang terdampak pandemi COVID-19? Bagaimana dampak usaha Anda terhadap warga sekitar akibat COVID-19? Jadi usaha kita diharapkan menjadi peluang
untuk memberdayakan warga sekitar, terutama ibu-ibu yang keluarganya terkena dampak COVID-19, sehingga kita juga bisa membantu meningkatkan perekonomian mereka juga. Tak bisa dipungkiri, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia merupakan salah satu penggerak utama perekonomian negara. UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi COVID-19. Hal itu terlihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang terus meningkat sekitar 60% di masa pra-pandemi. Solusi dari kelompok kami terhadap UMKM di era pandemi COVID-19 adalah beralih dari marketplace menuju e-commerce atau digitalisasi. Platform digital memberikan manfaat yang sangat banyak, terutama dalam proses scale up bagi UMKM. Di antaranya yang pertama, dalam hal jangkauan pasar, platform digital melalui e-commerce dapat menjangkau pasar yang lebih luas jika dibandingkan penjualan konvensional. Platform e-commerce memungkinkan para pelaku usaha dapat terhubung langsung dengan konsumen secara cepat dan luas, bahkan hingga melewati batas negara sekalipun. Sebagian besar konsumen pun kini lebih memilih platform digital sebagai sarana menemukan produk yang dicari. Yang kedua, yakni terciptanya efisiensi yang semakin memudahkan pelaku UMKM untuk menjalankan bisnisnya, seperti efisiensi biaya transportasi, pergudangan, bahkan promosi cukup dilakukan melalui media sosial saja, seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun endorsement dan sebagainya. Yang ketiga, dalam hal akses pemodalan, UMKM dapat memanfaatkan produk fintech untuk mendapatkan modal secara mudah dan cepat. Salah satunya adalah fintech peer-to-peer lending atau P2P lending. Peer-to-peer lending adalah platform yang mempertemukan si peminjam dan pemberi pinjaman. Platform ini selain mudah diakses juga tidak memberatkan peminjam karena memiliki bunga yang relatif kecil daripada meminjam di bank. Sebelum menggunakan platform ini, pelaku UMKM harus mengecek legalitas platform tersebut yang akan digunakan. Platform yang aman haruslah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. UMKM yang juga kalau kita lihat data penjualan di online itu cukup bagus ya. Misalnya untuk penjualan produk hobi outdoor dan indoor itu naik 70%. Produk kesehatan misalnya masker, sanitizer, termometer itu naik 90%. Bahkan produk makanan dan minuman, herbal dan instan misalnya naik 200%. Dan juga produk bahan baku, ya bahan pokok, ini juga naik 300 sampai 350% itu dari data di e-commerce misalnya. Juga peningkatan itulah yang lain saya kira sama juga. Ya ada alat kesehatan itu meningkat luar biasa. Nah jadi memang ada yang betul-betul terdampak, tapi masih ada yang masih bisa peluang untuk peningkatan usaha.